Hari yang kedua di dalam perjalanan selama 5 hari tentang Yesus memulihkan. Dan pada hari ini saya ingin mengajak saudara semua dengan topiknya adalah tulang kering menjadi hidup. Saudara lihat tulang. Apabila makhluk hidup itu telah menjadi tulang belulang, berarti itu sudah tidak ada kehidupan. Artinya sudah mati, telah kering, tidak ada lagi masa depan, tidak ada lagi apa yang bisa dilakukan. Dan saudara bisa melihat apa yang harus kita sadari tentang hal itu terdapat di dalam kitab Yehezkiel pasal 37 ayat yang keempat berkata seperti ini. Lalu dia berfirman kepadaku, bernubuatlah kepada tulang-tulang ini dan katakanlah kepada mereka, hai tulang-tulang yang kering, dengarkanlah firman Yahweh. Tulang kering respon terhadap suaranya Tuhan. Bahasanya bagus. Dry bones respond to God's voice. Dry bones, tulang yang kering, ini dia bisa menerima respon dari mana? Suaranya Tuhan. Arti kata lain, the voice of God atau suaranya Tuhan ini akan memberikan dampak bahkan kehidupan terhadap tulang yang telah menjadi kering. Saudara, yang ingin saya coba sampaikan adalah begini. Apa yang kering dalam kehidupan saudara? Mimpi yang kering, hubungan yang kering, harapan yang kering, iman yang kering. Saudara tahu di dalam masa seperti ini pada saat kita siap untuk dipulihkan oleh Tuhan Yesus, bangkit dengan kedua kaki kita seakan-akan berat. Karena orang akan berkata, apalagi yang bisa saya lakukan? Saya sudah tidak punya apa-apa, saya tidak bisa apa-apa. Saudara lihat dalam diri Anda itu seakan-akan kering, sama seperti dry bones ini. Tapi saya ingin tunjukkan kepada saudara, apakah Anda mau punya kehidupan? Apakah saudara mau punya pemulihan yang sempurna? Maka yang terjadi itu bisa jadi hidup dengan suaranya Tuhan. The voice of God. Pemulihan itu terdapat di dalam suaranya Tuhan. Hidup itu terdapat di dalam suaranya Tuhan. Saya ingin mengatakan kepada saudara, serahkan diri Anda di dalam firman Tuhan. Dan izinkan firman itu keluar dari mulut saudara, sehingga mulut Anda ini menjadi suaranya Tuhan. Saudara, ini hal yang sangat amazing, luar biasa dalam kehidupan Anda dan saya. Percayalah, di dalam Yesus Kristus Anda masih punya pengharapan yang sempurna. Ingat ketika Yesus berkata, Lazarus keluarlah. Di sana posisinya Lazarus telah meninggal, telah mati, sudah tidak ada lagi harapan, bahkan baunya sudah tercium dari kejauhan. Orang kalau misal mendekat kepada kubur di sana, orang berkata, sudahlah, tidak ada lagi, nasi telah menjadi bubur, kira-kira seperti itu. Tetapi ketika Yesus datang di tempat di situ, dan kemudian apa yang Yesus lakukan adalah dia mengeluarkan kalimat dari mulutnya dia dengan berkata, Lazarus keluarlah. Anda tahu, ini seperti ada suara yang terucapkan dari mulutnya Yesus, seperti suatu firman yang terucap dari mulutnya Yesus yang mengatakan, hai Lazarus keluarlah. Anda lihat, pada saat itu juga yang terjadi dari yang tadinya mati, dari bangkai bisa dikatakan, dari baunya busuk dikatakan di sana, dari tulang kering itu tiba-tiba menjadi hidup dan mulai bergerak dan mulai mendorong batu-batu tersebut, dan dia bisa punya kehidupan dan masa depan lagi yang penuh dengan keajaiban yang luar biasa. Itulah sebabnya mulut saudara, apakah itu mengucapkan kalimat-kalimat yang mengeluh, kalimat-kalimat yang menggerutu, kalimat-kalimat yang tidak ada faedahnya, yang tidak ada manfaatnya. Saudara berkata bahwa sudahlah, hopeless saya, bocai saya, bocengli saya. Atau mulut saudara itu adalah seperti mana suara Tuhan keluar dari sana. Saudara tahu, saya belajar satu hal itu begini. Kita sebagai pengkhotbah, sometimes we need to preach to ourselves. Ya, kadang-kala kita ini sebagai pengkhotbah itu mesti berkhotbah kepada diri kita sendiri. Come on Billy, bangkitlah, hai jiwamu, hai tenanglah, janganlah takut, percayalah akan hari esok. Ketahuilah di depan ada sesuatu janji Tuhan yang siap digenapi dalam kehidupanmu. Jalanmu adalah jalan yang menuju kepada keberhasilan. Tuhan yang berkata, bukan saya. Ketahuilah bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Ketika engkau berjalan ke sana, maka damai sejahtera Tuhan akan menyertai engkau.
Dan favor daripada Tuhan itu akan membuat engkau alami hasil yang terbaik dalam anugerah Tuhan. Aku percaya daya tahan tubuhku akan semakin kuat dan aku pasti sehat. Oleh karena bilur-bilur Yesus telah menyembuhkan aku, semua dosaku telah diampuni. Aku yakin dan percaya bahwa aku adalah ciptaan yang baru, yang lama telah berlalu, yang baru telah datang. Dan tahun 2020 aku yakin bahwa inilah tahun di mana aku akan bermultiplikasi, aku akan alami buah yang berkelimpahan. Aku percaya janji Tuhan akan digenapi tepat pada waktunya. Anda lihat di situ saudara seperti mengucapkan kalimat-kalimat atau mengucapkan firman Tuhan, yang dimana firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman yang Anda ucapkan itu seperti benih mujizat yang Anda tanam, yang nantinya akan bertumbuh di mana? Di dalam masa depan saudara, di dalam keluarga saudara, di dalam kesehatan saudara. Itu ditanam di situ tuh firman. Nanti akan muncul tunas, dan nanti tunas itu akan semakin besar, semakin hijau dan semakin besar, dan suatu saat pasti akan berbuah ketika waktunya telah tiba, nanti ketika dia matang. Firman yang Tuhan ucapkan melalui kehidupan Anda dan saya, ucapkan itu, deklarasikan, karena firman itu akan memberikan kehidupan kepada apapun yang telah mati dalam kehidupan saudara. Percayalah, pada saat suara Tuhan itu telah diucapkan, sakit itu harus mati benihnya. Ketika suara Tuhan diucapkan, kemiskinan harus hancur bentuknya. Ketika suara Tuhan Anda ucapkan, kegagalan itu tidak akan ada dalam kehidupan saudara. Karena semua tulang kering itu akan meresponi akan suara Tuhan yang terucap melalui mulut saudara. Saya berdoa biarkan Tuhan mentransformasi kata-kata yang keluar dari mulut Anda dan saya, sehingga kalimat tersebut akan selalu membuahkan hasil seperti apa yang sudah Tuhan sediakan buat kita yang dicintai oleh Yesus Kristus. Saya percaya pemulihan terjadi, dan di dalam Yesus Kristus engkau punya kehidupan yang sempurna. Amin.